Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Mudah-mudahan hari ini Allah berkahi kita dengan rahmat dan ridhonya. Setiap perjuangan kita, aktivitas kita, semuanya bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Saudara, di depan saya ini ada, wah, ini kalau kata saya nggak sopan ini anak muda ini. Karena dalam banyak hal saya kalah sama dia, saya ngiri. Keberaniannya luar biasa, keikhlasannya luar biasa, dan kepandaiannya dengan ilmu hukumnya dia telah buktikan untuk membela orang-orang yang dizalimi oleh kekuasaan. Gitu, Ajis Yanuar, ya. Nah, Anda pasti sudah kenal dia, di berita banyak, di video banyak, di YouTube banyak juga. Beliau adalah salah satu dari sekian para pengacara ya. Habib Rizik Syihab untuk 3 sidang sekaligus ya. Kasus Petamburan, kasus Mega Mendung, dan kasus swab Rumah Sakit Umi. Dan yang 2 sudah selesai. Petamburan kena hukuman 8 bulan ya. Habib Rizik 8 bulan. Mega Mendung kena denda 20 juta, subsidi 5 bulan ya. Tapi untuk Mega Mendung, Habib dan tim pengacara mengajukan banding. Belum mulai bandingnya ya? Untuk Petamburan kita banding. Iya, bandingnya untuk Petamburan. Memori bandingnya sudah pernyataan bandingnya sudah kita masukkan, tapi memorinya belum. Oke. Nah, besok insya Allah tanggal 24 Juni hari Kamis, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan membacakan vonis untuk Habib Rizik Syihab untuk kasus swab di Rumah Sakit Umi. Nah, saya kira saya beruntung betul beliau berkenan ngobrol-ngobrol sama kita. Besok kira-kira bagaimana ceritanya nih? Ya, kita kalau ini Bang Edi minjam, kalau kata Nero Claudius Caesar tuh, Kaisar Nero yang kita kenal gampangnya, Claudiusnya kurang ya. Saya sudah melakukan segala hal yang saya mampu. Nah, tinggal kita mengharap keberuntungan. Kalau ini karena kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami sudah berusaha semaksimal semampu yang kami bisa. Tinggal kita mengharapkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu aja sih. Yang itu tentu kita semua sepakat, dan kita semua berdoa agar Allah gerakkan hati para hakim ya untuk condong pada kebenaran ya. Iya, jadi ya itu tadi kalau tadi ini dari kemarin pesan Habib setelah selesai, Habib pesan ke saya dan ke tim kuasa hukum, faiza azamta fatawakkal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita sudah maksimal, mari kita tinggal doa semoga nanti hasilnya sesuai sama yang kita harapkan, ditakdirkan Allah seperti itu. Dahsyat, luar biasa. Kira-kira besok apa yang akan pengacara lakukan? Atau mendengar saja atau ada apa lagi? Iya, kita mendengar saja memang putusannya, sembari kita berharap-harap cemas semoga putusannya tidak zolim, kemudian memenuhi rasa keadilan ya, keadilan baik dalam ketentuan pasal itu sendiri maupun terhadap terdakwa, memenuhi rasa keadilan, dan juga untuk masyarakat, karena kan bagaimanapun juga hukum ini kan berimplikasi kepada masyarakat itu sendiri. Artinya ketika ada koruptor misalnya, saya bukan mau menyamakan dengan kasus ini ya, bukan, tapi dengan koruptor, ada pencuri dihukum, kemudian itu kan memenuhi rasa keadilan supaya bahasanya jaksa yang sering saya ulang, jaksa itu mengumumkan, ada satu hakim di Inggris dulu, Anda saya hukum bukan karena mencuri kuda, tapi supaya kuda lain tidak dicuri. Nah, ini nggak memenuhi syarat. Kalau memang ada hukum seperti itu, Anda saya hukum supaya yang lain memenuhi prokes. Ternyata teman-temannya, pejabatnya, masyarakat banyak yang tidak memenuhi prokes kan. Seperti itu. Jadi Anda saya hukum bukan karena Anda mencuri kuda, tapi supaya kuda-kuda lain tidak dicuri.
Dan Anda saya tangkap, saya proses supaya yang lain tidak melakukan pelanggaran kejahatan prokes, tapi semuanya masih melakukan pelanggaran. Bung Ajis, beberapa hari ini kan beredar seorang kiai itu, katanya kiai dari Kuitang atau apa yang bertemu dengan Habib dan pulang memberi 4 pesan ya. Satu, Habib kirim salam buat semua anggota Majelis Talim, ya kan? Kedua, Habib minta didoakan, dan kemudian ada Habib Hanif juga minta dibacakan surat Yasin, ya kan, 3 kali. Dan keempat, pesan Habib Rizik, kalau umat mau datang, please yang tertib, jangan ricuh, kisruh dan emang bakal seperti apa nih? Karena ucapan JPU dalam replik itu kan, waduh dahsyat sekali tuh. Ternyata gelar imam besar yang didengung-dengungkan hanya isapan jempol itu kan membuat ya gimana tuh? Ya, jadi sebenarnya kami dari tim kuasa hukum menyesalkan ya sikap yang dari pandangan kami kurang profesional karena menyerang pribadi yang tidak ada kaitannya dengan perkara itu sendiri. Ini kan perkara prokes, perkara ujaran katanya bohong ya, seperti itu Undang-Undang 1 1946 pasal 14. Nah, kalaupun dari sisi Habib Rizik pribadi ada tercetus kalimat-kalimat yang memang dirasa menyinggung, kalau menurut saya wajar. Ini kadang kita ini kita kadang gini Bang Edi, kalau saya boleh curhat sedikit, kita selalu mendengung-dengungkan seperti negara maju, demokrasi segala macam. Setahu saya di negara-negara maju itu yang berdemokrasi itu, mereka itu nggak ada yang anti kritik gitu loh. Mereka itu menerima kritik dengan baik, dan secara eksplisit pula Pak Jokowi juga menegaskan kan bahwa terbuka terhadap kritik. Artinya kalau pemimpinnya terbuka terhadap kritik, harusnya bawahannya juga lebih terbuka gitu loh. Jaksa ini kan sebenarnya pejabat publik juga, dibayar oleh negara, abdi negara. Jadi nggak boleh baper-koper oleh rakyat, oleh masyarakat gitu loh. Kalau nggak siap dengan tudingan, dengan cercaan, dengan kritik, ya nggak usah jadi pejabat menurut saya. Boleh nggak saya simpulkan curhat Ajis ini terkait ucapan gelar isapan jempol belakang, karena memang dalam persidangan tuh Habib mengeluarkan kata-kata yang tajam gitu. Yang bisa dianggap menyinggung pribadi si jaksa gitu ya. Kak, kita harus profesional. Sekarang Habib Rizik ini kan bukan sarjana hukum, bukan jaksa, bukan pejabat negara. Ketika dia mengkritik kemudian membawa-bawa ranah pribadi, menurut saya sebagai abdi negara ya harus menerima legowo gitu loh. Konsekuensi pejabat negara kan begitu dikritik. Yang pribadi itu beberapa kali Habib menyebut pandir, dungu. Sebenarnya saya koreksi Bang Edi. Habib Rizik sepengetahuan saya, koreksi kalau saya salah. Dalam eksepsi maupun dalam pledoinya tidak menyebut itu. Itu dari kuasa hukum. Saya salah. Dari pribadi Habib Rizik tidak pernah menyinggung itu. Tapi ada yang lain-lainnya, misalnya jaksa kurang tepat atau apalah kurang lebih. Dan banyak hal yang mungkin memang menyinggung. Saya nggak hafal karena bukan saya yang buat kan. Karena Habib Rizik buat sendiri. Nah, itu memang sedikit banyak menyinggung gitu. Jadi kalau direspon seperti itu juga kan aneh, seakan-akan menyamakan. Posisinya beda loh. Jaksa ini tadi sekali lagi abdi negara, dibayar oleh rakyat, ya dibayar oleh pajak negara. Jangan negara. Baper ya? Ya nggak boleh seperti itu. Baper sama rakyatnya lagi loh ya? Iya, sama rakyatnya gitu loh, seperti itu. Harusnya profesional saja dalam kasus itu, dalam tugas itu. Kan mereka selalu dengung-dengung saya ini hanya menjalankan tugas. Setiap pejabat negara setahu saya kalau ada permasalahan dan ada hal-hal yang bersinggungan dengan masyarakat, saya hanya menjalankan tugas. Ya kalau menjalankan tugas jangan bawa perasaan dong. Kan begitu kan? Kan itu nggak tepat gitu loh. Menurut saya nggak konsekuen. Yang satu merasa abdi negara, tapi ya mungkin efek penjajahan kali ya. Penjajahan ya. Jadi lander gitu. Jadi kalau dalam mental penjajah itu, nah ini dia masalahnya. Kalau mental penjajah sekarang justru para penguasa itu mewasiri mental penjajah ya, bukan sebagai sebuah bangsa, kan dia seharusnya mental yang dijajah. Tapi karena dia berkuasa mewarisi mental penjajah bahwa gue the king can do no wrong kan gitu kan. Gue nggak bisa salah, lo nggak boleh ngacam-ngacam, lo harus nurut sama gue. Bung Ajis, saya tadi keliru karena saya dengan mengatakan Habib mengatakan dungu, pandir segala macam itu karena saya baca replik yang Anda kirimkan kepada saya, PDF-nya. Saya baca dan sempat saya buat podcastnya. Itu kan justru Habib itu
apa ya? Pertama, beliau mendoakan Kapolri, petugas, kepala dan kru rutan Bareskrim, nah kan, mengapresiasi dan juga mendoakan jaksa. Lalu kalimat yang saya tidak lupa, jaksa bukan musuh saya. Nah, bahwa jaksa lawan dalam berperkara iya. Nah, itu pilihan kata yang luar biasa. Karena menurut saya lawan dan musuh itu punya makna yang sangat-sangat diametral berbeda. Kalau musuh itu untuk dihancurkan, kalau lawan untuk dikalahkan. Nah, dalam sebuah perkara kan normal menang kalah. Dan ini menurut saya menunjukkan sifat dan sikap salah satu keunggulan dan kehebatan Habib Rizik ya. Bagaimana Anda yang sudah bergaul begitu panjang dalam kasus-kasus sederhana saja sebenarnya, ini kan sidang live untuk umum. Jadi bisa dilihat tuh. Kita lihat selesai sidang apa yang Habib lakukan? Datang mendahului, mengajak salam, diskusi segala macam. Artinya musuh pun diperlakukan seperti itu misalnya, tapi kan Habib udah state bahwa bukan musuh lawan, tetap diskusi, ngobrol, bicara hak dan kewajiban dilaksanakan, dan mereka juga katakan saya hanya menjalankan tugas kok. Ya sudah, konsekuen kita jalankan tugas kan, seperti itu. Satu lagi Pak Edi yang saya mau singgung sedikit, kita ini kadang ironis, Habib Rizik karena kasus prokes dengan rekan-rekan dimasukkan ke dalam tahanan. Padahal berdasarkan perhitungan dari pertimbangan pandemi juga, banyak tahanan dikeluarkan, ada asimilasi. Oh iya. 35.000 saudara. 35.000 Menteri Kehakiman Yasona Lawli itu melepaskan 35.000 tahanan dengan segala macam kasus karena pandemi. Ya, Permenkumham 10 2020 dan Permenkumham 32 2020. Masya Allah. Nah, itu mereka karena kebijakan pemerintah ini jelas untuk asimilasi COVID. Asimilasi COVID dilaksanakan supaya memperkecil penyebaran COVID. Nah, dengan memasukkan Habib Rizik karena kasus prokes, ini kan kontradiksi jadinya kan, seperti itu. Tapi nggak aneh lah bos, yang media Australia menyebut presiden kita the man of contradiction. Kalau di bawahnya kontradiksi nggak aneh. Justru kalimat yang terakhir itu dibacakan jelas, tegas, lantang bahwa di depan muka persidangan, dan diliput juga bahwa imam besar itu hanya isapan jempol belaka. Mungkin beberapa pihak menangkap itu sebagai suatu hal yang bohong, karena nyatanya umat Islam mayoritas banyak yang menganggap beliau sebagai imam besar. Jadi bohong dong. Kebohongan publik juga ya. Kemudian kalau besok menimbulkan keonaran, itu pasal kebohongan, wah canggih nih, mudah canggih. Itu jaksa sudah berbohong dengan menyatakan depan publik, tertulis pula di repliknya bahwa gelar imam repliknya bahwa gelar imam besar itu adalah isapan jempol belaka, itu sebuah kebohongan, dan kebohongan itu telah menimbulkan keonaran karena umat merasa tertantang dan terprovokasi, ya kan? Bukan cuma orang Islam, di Makassar, di Madura, di Tasikmalaya videonya beredar, ada anak-anak muda Kristen dari Ambon pun begitu. Aziz, ini sebagai penutup barangkali, saya nggak tahu, tapi mungkin di kalangan teman-teman pengacara Habib ada nggak sekitar kira-kira prediksi lah, kira-kira seperti apa nanti vonis hakim? Kalau saya sih harapannya bebas murni, dan kami yakin bebas murni, tapi sedikit banyak kalau melihat dinamika yang ada sih berat ya, seperti itu. Kita tetap optimis, tapi harus realistis juga kan, seperti itu. Tetap optimis bebas murni. Mungkin hanya beberapa bulan kalau misalnya. Beberapa bulan. Nunggu sebelum masuk angka, beratnya itu karena apa? Apakah seperti Habib bilang ini adalah pengadilan rekayasa yang nyata dan kasat mata? Saya baca pelan-pelan itu kalimatnya bagus. Nyata dan kasat mata, Habib menggunakan kalimat ini. Apakah memang itu terasa betul? Ini hanya rekayasa, ada kepentingan kekuasaan. Jadi ini masalah-masalah politik yang dibungkus seolah-olah masalah hukum. Kalau saya memandang kalau dari sisi politik dan juga tekanan-tekanan, mungkin Pak Edi lebih kuat argumen dan pengalamannya. Tapi kalau dari sisi hukum, saya hanya jelaskan dua hal. Yang pertama adalah bahwa ini yang kasus Umi ya, bahwa Habib Rizik ini ya
dan Andi Tatat serta Habib Hanif dipidana kasus prokes. Kasus prokes awalnya. Kemudian jaksa mencantumkan di situ ada beberapa contoh Undang-Undang 146 dipakai. Ada 7 poin. Ternyata ketika kita buka itu mayoritas ancaman hukumannya, tuntutannya itu nggak sampai 2 tahun, setahun bahkan nyata-nyata apa bohong kemudian menimbulkan gejolak, keonaran yang nyata itu nggak sampai setahun kurang lebih seperti itu dari 7 contoh itu. Nah kalau Habib dikenakan 6 tahun ada apa gitu loh, itu secara fakta. Kalaupun memang kita tapi memang bunyi pasal yang diajukan memang ada ancaman sekian tahun. Ancamannya memang 10 tahun. Tapi kan harus realistis juga, nggak bisa juga kita melihat kondisi lah seperti itu. Nah oke lah, misalnya kita setuju dengan hal tersebut. Tadi faktanya seperti itu. Yang kedua, kita melihat ke perkaranya lah seperti itu. Habib ini mengatakan bahwa dia baik-baik saja, ya itu sebelum mengetahui swab PCR itu keluar. Kecuali Habib sudah pegang PCR atau sudah keluar baru Habib bilang baik-baik saja, itu bohong. Itu pun ya saya tanya waktu di persidangan kepada saksi-saksi fakta, apa Habib habis ngomong sehat itu langsung tidur, langsung bed rest, langsung pingsan, langsung opname? Enggak, Habib makan terus habis itu pulang normal kok. Habis ngomong itu ya, gitu loh. Habis ngomong sehat, habis video itu diambil, Habib pulang normal, sehat, makan, nggak ada masalah. Ala kulihal waktu itu keluarlah PCR-nya, hasilnya positif. Seperti itu. Jadi PCR yang oleh Satgas ya? Apa PCR PCR yang di lab RSCM waktu itu. Artinya secara hukum sebenarnya nggak masuk. Habib tidak berbohong memang karena dia tidak tahu, karena belum keluar ya. Jadi kalau kita ketemu teman lama, kalau Haji apa kabar, kan kita otomatis alhamdulillah gue sehat baik-baik. Padahal ternyata besoknya atau apa kapan, wah sakit dia. Nah itu. Oke, itu satu hal. Jadi kalau dari penjelasan seperti itu memang seharusnya bebas murni. Seharusnya ya, tapi kita tahulah seperti kata Hadis tadi, kita mesti realistis bahwa hukum begitu rupa keadaannya saat ini. Nah, sebagai penutup betul-betul tadi gimana tentang umat? Nah, ini umat nih kayaknya besok nggak terbendung nih. Habib menyebut beliau khawatir nanti umat yang menjemput dia hadir, umat yang aksi bela Islam 1, 2, 3 hadir. Itu kalau itu kan jumlahnya banyak sekali. Kalau 10% saja yang hadir dari peristiwa itu ke pengadilan negeri itu lebih dari 1 juta orang loh itu. Itu gimana kira-kira? Nanti kita tanya apa jaksa siap bertanggung jawab itu. Itu aja sih sebenarnya. Dan saya nggak bisa membayangkan juga sih seperti itu. Dan sebenarnya sidang-sidang sebelumnya di kerumunan Megamendung dan Petamburan kan juga sebenarnya dengan tidak adanya kerumunan massa yang membludak gitu kan, itu sidang berjalan dengan baik. Ketika tidak ada manuver-manuver dari pihak jaksa yang memprovokasi gitu kan, berjalan normal, baik-baik saja seperti itu. Dan kita sepakat selesai di persidangan kok sebenarnya. Kayak kemarin jaksa juga bilang bahwa ini masih batas normal. Jaksa mengatakan memang masih batas normal. Kita juga mengatakan masih batas normal. Nah problemnya ini kan bukan hanya kita, pihaknya bukan hanya jaksa, hakim, kuasa hukum dan terdakwa. Ini diliput oleh masyarakat juga, diliput untuk masyarakat juga, dilihat oleh umat terbuka juga. Kan? Iya, kemudian mereka mendengar statement kalimat yang mungkin menyinggung umat. Itu menurut saya jadi pembelajaran juga, dan ya semoga apapun yang terjadi besok lancar, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti ada pesan-pesan untuk jamaah, untuk umat sebelum kita tutup? Ya pesannya mohon doanya untuk vonis besok, semoga majelis hakim dilembutkan, sentuh hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga masuk yang oleh Rasulullah SAW dikategorikan hakim yang golongan yang pertama, yang masuk surga, yang tahu kebenaran, tahu keadilan, dan memutuskan dengan adil. Bukan yang golongan kedua yang tidak tahu keadilan kebenaran dan memutuskan dengan zalim, yang tahu kebenaran keadilan tapi tidak diputuskan dengan adil.
Semoga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudara sekalian, demikian obrolan dengan Aziz Yanuar, salah satu dari tim pengacara Habib Rizik Syihab, dan kita semua berdoa besok akan menghasilkan seperti harapan, walaupun tetap kita realistis ya, tapi kita tunggu apa yang terjadi besok ya. Hasbunallah ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.